Nah, selama gue lihat ini tidak ada bubble-bubble ya, artinya nggak ada. Oh, ada lagi bubble. Hai guys, assalamualaikum. Jadi untuk video kali ini kalian bisa lihat ya, di kepala gue ini ada sebuah headlamp atau senter, dan salah satu fitur uniknya adalah seperti ini. Nah gimana? Senter ini mereknya Sunray. Gua dikirimin dari Hike and Run. Hike and Run itu adalah sebuah distributor yang memasukkan barang-barang outdoor. Salah satunya adalah Sunray. Nah, sebelum kita lanjut ke inti videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke guys, thank you. Oke guys, jadi ini adalah barangnya ya. Jadi dia ini dapat sebuah kotak dan bahannya ini agak soft ya, nggak keras. Ini bahannya kayak semacam karet gitu. Dan ukurannya ini hanya segenggam telapak tangan aja sih. Gitu kalau kita ukur ya. Ini dia panjangnya ada di sekitar 13 cm nih. Ya. Jadi dengan 13 cm kira-kira seperti ini ya. Tuh, 12 sampai 13 cm. Lalu untuk lebarnya ini ada di sekitar 10-an, 9 sampai 10-an lah. Nggak nyampe 10, 9,5. Sampai resletingnya 9,5 cm. Lalu untuk tebalnya di sekitar 6 cm guys. Ya, sekitar segini. Sekitar 6 cm. Oke, kita lanjut. Lalu untuk berat dari semuanya, ya berat dari semua paket ini, kita timbang. Oke, di 202 gram. Ini semuanya ya, semuanya. Jadi bukan senternya aja. Oke, nanti kita akan timbang lagi senternya berapa. Sekarang kita buka dulu isinya dapat apa aja nih. Nah, ini dia isinya ya. Jadi ada senternya ini sendiri. Lalu kemudian ada head strapnya. Lalu ada kabel charger karena dia ini rechargeable ya. Ini Type C. Lalu kemudian ada ya tagging-tagging seperti ini, juga ada stiker Sunray dan juga ada buku petunjuknya nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini petunjuk-petunjuknya, nanti kalian bisa baca. Nah, sekarang gue mau fokus ke senternya aja nih. Nah, jadi untuk senternya sendiri ini dia biasanya jadi dia sebenarnya ada satu lagi nih bolongan ya. Jadi ini untuk dua kanan kiri dan satu lagi untuk atas. Cuman dapatnya yang cuman dua aja nih, kanan kiri aja gitu. Jadi nanti dipasang kayak gitu. Nah, untuk senternya sendiri ini fiturnya ini cukup lengkap ya guys. Seharga 400 ribuan ini cukup lengkap banget sih ya. Dari mulai, jadi dulu gue tuh pernah ceritanya punya senter yang kayak gini, cuman baterainya bisa dicopot. Kalau ini nggak bisa dicopot nih guys baterainya. Jadi dia baterai tanam seperti ini persis, dan itu bisa submersible atau di dalam air. Itu gue udah nyoba. Nah, gue juga penasaran nih nanti ini bisa dicoba atau enggak ya. Nah, tapi sebelum ke situ kita ke fitur-fitur on off-nya dulu ya. Ini kita on off, pencet di sini ya, sebelah sini. Ini senter yang untuk jarak jauh, kita matiin. Terus nah, ini untuk senter yang float light atau menyebar gitu. Jadi untuk masak-masak bisa pakai senter, bisa pakai cahaya yang seperti ini. Nah, untuk ngecilin cahayanya itu bisa diputar seperti ini guys. Tuh. Jadi diputar gitu dia bisa meredup ya. Ini gue putar lagi tuh, ini besar kan. Terang, ini terang nih, gue putar lagi dia meredup. Nah, ini di sininya ini guys. Tuh. Jadi putarannya bisa diputar. Di tombol on off-nya ya. Oke. Nah, untuk yang senter jarak jauhnya juga sama. Nah, ini ya. Ini jarak jauhnya senternya. Ini gua redupin lagi. Nah, seperti itu. Jadi bisa diatur. Dan dia tidak ada level-level yang 1 2 3 4 dan semacamnya itu, tapi dia diputar nih tuh. Nah, seperti ini. Dan fitur kerennya itu adalah dia bisa menggunakan sensor nih guys. Jadi dengan
kita menghalangi sensor seperti ini, dia bisa mati senternya. Nah, caranya itu ada di sini guys. Jadi ini ada pencetannya di sebelahnya chargernya ya, lubang charger. Tuh, mati kan? Nah, ini nyala lagi gitu. Ini nyala lagi, mati gitu. Nah, ini berlaku di kedua ininya ya, dua jenisnya ya. Nah, ini yang floatnya. Aku nggak bisa pencet dulu kali ya. Oke. Nah, itu dia, bisa ya. Jadi di dua mode seperti ini dia bisa menggunakan sensor. Oke, tadi juga sudah gua singgung untuk chargernya, dia Type C ya, dibuka seperti ini. Dia nanti ngecasnya di sini, dan untuk pengecasannya seperti ini. Nah, untuk sekarang gua mau nimbang ya senternya. Senternya aja nih ya, tanpa setnya lengkap tadinya. Ini di senternya aja di 120 gram. Dan dengan head strapnya ini ada di angka 137 gram, hampir 140 gram. Kalau gue bagi gue orang yang biasa dengan ultralight ya, ini cukup lumayan berat sih gitu. Tapi nggak terlalu berat-berat amat memang. Ya seperti itu kira-kira guys. Kita lanjut ke tes berikutnya. Nah oke guys, jadi ini kondisinya sudah gue matiin semua lampunya ya. Bisa kalian lihat ini sangat-sangat gelap gulita. Dan ini gue nyalain untuk lampu yang untuk jarak jauhnya ya, ini yang paling gelapnya. Nah kalau gue ganti ke yang mode floodlight, nah ini main terang, gue gelapin dulu ya. Nah ini paling gelapnya tuh. Jadi memang dia kalau untuk floodlight tidak bisa untuk jarak jauh. Jadi paling hanya untuk jarak-jarak dekat seperti ini aja. Jadi kalau misalnya kita mau masak, nah ini masih enak lah. Nah oke, sekarang gue akan ganti lagi ke yang mode jarak jauh. Oke, ini sudah ke yang mode jarak jauhnya. Ini gue terangin ya, tuh pelan-pelan diputar, gue terangin, dan ya ini sudah yang paling terangnya guys. Jadi menurut kalian gimana? Cukup lah ya, kalau menurutku sih ini cukup. Oke, kita coba sambil jalan. Nah jadi ini kalau sambil jalan kira-kira untuk melihat-lihat itu untuk jarak jauh cukup enak ya. Coba sekarang kita ganti ke yang mode floodlight. Nah ini floodlightnya paling gelap, gua terangin dulu. Nah tuh cuman untuk daerah sekitar area sininya aja. Jadi memang tidak untuk jarak jauh ya. Nah seperti ini. Dan perlu kalian ingat ya, kalau misalkan floodlight ini kalau misalkan kabut itu pasti benar-benar tidak kelihatan lah gitu. Jadi direkomendasikan untuk yang pakai jarak jauh lampunya. Nah seperti ini tuh ya, jaraknya cukup jauh ya, tuh ke sana ke sini. Nah itu dia. Nah oke guys, jadi sekarang ini gue mau ngetes di depan kamar mandi. Ini ada wastafel. Gue mau coba untuk mengetes senter ini apakah dia tahan air. Soalnya dia ini sudah rating IPX5 gitulah. Dan jangan lupa untuk ini dirapetin lagi ya. Jadi ketika kita mau bawa senter ini ke hujan-hujanan, ini pastikan untuk lubang chargernya sudah tertutup rapat nih. Oke, sekarang kita tes aja. Ini posisinya nyala ya. Nah ini posisi nyala, gua basahin tuh karena ini yang paling riskan untuk kemasukan air. Jadi gua mau basahin di sekitar sininya nih. Nah itu untuk lampunya juga nih gua basahin ya, kelihatan kan. Dan ini juga di tempat baterainya, apakah ada sealnya yang bocor. Jadi sepertinya ini aman-aman aja kalau kena hujan sih gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri apakah bisa dirubah modenya pada saat kena air ya. Penasaran juga nih. Oh bisa, aman tuh. Nah apakah sensornya bekerja kalau di dalam air ya? Kita coba lihat nih. Chat ini dulu. Oh nyala juga guys sensornya. Oh jadi kalau misalkan, nah tuh dia sensornya kalau kena air dia juga, nah itu dia.
Jadi kadang kalau misalkan hujan nih ya, terus kalian mau pakai sensor, mendingan matiin aja sensornya karena dia akan kebaca sebagai penghalang. Seperti itu. Nah, ini udah gue matiin, jadi dia aman. Ya, jadi kalau misalkan hujan, sensornya dimatiin. Tapi kalau misalkan nggak hujan, ya silahkan nyalain sensornya. Oke, kita ke tes selanjutnya kali ya. Nah oke guys, jadi sekarang gue sudah ada di kamar mandi dan ini ada bathtubnya. Gue mau ngetes apakah dia bisa diselam di submersible ya. Mudah-mudahan sih aman ya. Oke, nih posisinya sudah nyala. Gue ganti dulu modenya. Nah, ini gue terangin ya biar kelihatan tuh. Nah, sekarang gue deg-degan sini. Nah, ini buat jongkok di bathtub. Nih, bismillah. Kok bismillah sih di kamar mandi. Nah, ini gue coba ya. Selama ini aman-aman aja ya. Nih. Tuh, beberapa detik ini aman. Nah, selama gue lihat ini tidak ada bubble-bubble ya. Artinya nggak ada. Oh, ada lagi bubble. Wah, mudah-mudahan sih aman nih. Jadi kalau ada bubble itu artinya ada air masuk guys. Ya, tapi gue bayangin ya, aman sih tapi. Tuh, jadi dia mau dimasukin ke air masih aman harusnya. Gimana guys? Oke, sudah cukup kali ya. Oke guys, jadi ini kita sudah kembali lagi ke meja ya. Di sini gue sok tahu aja sih tadi untuk ngetes ke dalam bathtub ya. Tapi gue penasaran juga nih, ini apakah ada. Nah, ini ada tulisan sih IPX5 ya, karena kalau misalkan IP68 itu IP68 itu dia baru anti air dan anti debu. Dan itu kemungkinan besar dia juga ketika IP68 itu dia sudah bisa submersible juga, kemungkinan besar ya. Tapi gue nggak terlalu paham, nanti mungkin bisa dikoreksi kalau gue salah. Kalau IPX5 ini di bawahnya IP68 setahu gue gitu. Jadi ya kembali lagi kalau misalkan gue salah, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Dan ini ada keterangannya, ini karena banyak tulisannya, jadi memang tidak ada tulisan bahwa ini adalah submersible atau bisa ditenggelamin kayak tadi. Cuman gue ya iseng aja lah. Tapi aman-aman aja sih. Coba gue nyalain lagi tuh, aman. Nah, aman-aman aja sih guys gitu. Jadi ini cukup bagus ya, dengan harga 400.000 bisa ditenggelamin di air kayak gitu tadi tuh. Oke, di sini ada tulisannya itu, baterainya itu 3,7 volt 2600 mAh gitu. Dan untuk chargingnya itu dia pakai voltnya. Nah, ini harus kalian perhatikan ya guys. Jadi kalau misalkan charging itu kita nggak bisa sembarangan pakai charger handphone lah kalau misalkan barang-barang seperti ini, karena dia ada maksimumnya itu 1 ampere. 5 volt 1 ampere itu udah maksimum banget. Kalau misalkan pakai charger handphone yang itu bisa sampai 3 ampere berapa volt, itu kan 30 watt fast charging apalagi ya, itu tidak rekomendasi ya, karena akan cepat merusak baterainya. Karena kalau baterainya udah rusak ini udah repot nih, karena ini baterai tanam gitu. Jadi supaya lebih awet-awet, jadi pakainya yang sesuai dengan rekomendasinya aja nih. 5 volt 1 ampere maksimumnya, dan charging time-nya itu 3 jam, 3 hours gitu. Kira-kira seperti itu ya guys. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk reviewnya ya guys. Dengan harga 400 ribuan dan dengan mendapatkan fitur-fitur yang seperti tadi sudah kita lihat, itu menurut gua harganya sangat-sangat worth it ya. Untuk link pembeliannya sudah gua tulis di link deskripsi di bawah ya. Jadi nanti kalian kalau misalkan beli tinggal klik linknya aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya, share videonya, dan juga paling penting di subscribe. Oke? Thank you ya guys. Bye bye.